Terjemahan dalam bahasa Indonesia, gaya Islami yang akrab di telinga Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tercinta. Hari ini, kami akan mengajak kalian menyusuri perjalanan yang penuh kemuliaan, yaitu perjalanan haji terakhir dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal sebagai Haji Wada. Inilah momen di mana Nabi yang mulia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada umat manusia. Beliau mewariskan kepada kita kalamullah, Al-Quran, dan sunnahnya serta bersabda, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Di tempat itu, beliau mempersaudarakan umat, melarang kezaliman, dan bersabda, harta, kehormatan, dan nyawa seseorang haram bagi yang lainnya. Ini adalah haji yang setiap langkahnya penuh rahmat, setiap kata beliau menjadi petunjuk, dan setiap amalnya menjadi tuntunan bagi umat. Maka mari kita ikuti perjalanan penuh cahaya ini. Kisah Agung Haji Wada, yang selalu menyentuh hati setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda menyaksikan seluruh rangkaian perjalanan haji, mulai dari keberangkatan hingga selesainya seluruh manasik. Video ini sangat penting, maka kami memohon dengan tulus agar Anda menyimaknya dari awal hingga akhir, agar setiap momennya menambah ilmu dan menguatkan iman Anda. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melaksanakan haji. Inilah haji yang disebut dengan Haji Wada, yaitu haji perpisahan. Nabi kita yang mulia memulai perjalanan suci ini dari Madinah Munawwarah pada tanggal 24 Zulqa'dah, hari Kamis. Di hari yang penuh berkah itu, beliau menyisir rambutnya, mengoleskan minyak ke kepala, lalu setelah melaksanakan salat zuhur di Madinah, beliau memulai perjalanan ini. Dalam perjalanan, beliau singgah di Zulhulaifah, tempat mikat, dan menunaikan salat asyar di sana. Diriwayatkan bahwa dalam perjalanan ini, istri-istri beliau yang mulia, para ummul mukminin, ikut serta, jumlah mereka 9 orang, semuanya menaiki unta dalam palanquin, Haudaj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menaiki unta betina beliau yang bernama Kaswa. Saat itu beliau telah mengenakan ihram, hanya dengan sehelai kain sederhana di tubuhnya. Palanquin yang beliau pakai pun sangat sederhana, nilainya hanya 4 dirham. Kesederhanaan ini menjadi simbol taubat dan makna sejati dari haji. Dalam keadaan ihram tersebut, beliau berdoa dengan doa yang sangat menyentuh hati. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini sebagai haji yang Engkau terima. Haji yang tidak ada riya, tidak ada tipu daya, dan tidak ada pamer di dalamnya. Sahabat-sahabat yang tercinta, ada satu riwayat yang sangat berharga. Dalam perjalanan ini, Malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, perintahkan para sahabatmu untuk melantunkan talbiyah dengan suara lantang, karena itulah tanda sejati dari haji dan sunnah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan para sahabat, dan mereka semua pun melantunkan talbiyah dengan penuh semangat dan kehusyukan, membangkitkan semangat haji dalam setiap hati muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarikalaka labbaik, innal hamda wa nimata laka wal mulk, la syarikalak. Dalam perjalanan, ketika mereka sampai di tempat bernama Tua, mereka bermalam di sana. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan setelah menunaikan salat. Ketika telah mendekati kota Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak. Lalu, menjelang waktu duha, beliau memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau masuk melalui gerbang Bani Abdi Manaf, yang juga dikenal sebagai Babu Salam, dan langsung menuju Ka'bah. Saat pertama kali memandang Baitullah, beliau berdoa dengan penuh kehusyukan, ya Allah, Engkau adalah sumber keselamatan, dan dari MU datang keselamatan. Ya Rabb kami, peliharalah kami dengan rahmat MU dalam keselamatan, dan muliakan serta agungkan rumah MU yang suci ini. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, dan beliau menyentuhnya. Diriwayatkan bahwa saat-saat itu, air mata beliau mengalir karena haru dan khusyuk. 3 putaran pertama beliau lakukan dengan langkah cepat dan dada tegak, ramal, dan 4 putaran terakhir dilakukan dengan tenang dan perlahan. Setelah menyelesaikan tawaf, beliau kembali menyentuh Hajar Aswad dengan penuh kasih sayang, lalu meletakkan kedua tangan beliau di atasnya, dan menempelkannya ke wajah beliau seperti seorang hamba yang bersujud, sebuah simbol penghambaan dan kecintaan yang begitu dalam. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke makam Ibrahim, dan dengan khusyuk menunaikan 2 rakaat salat di sana. Salat ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam ibadah haji,
yang mengisi hati setiap jamaah haji dengan kekuatan iman yang luar biasa. Setelah itu, beliau meminum air Zam-Zam yang suci dan penuh berkah. Air ini dikenal sebagai sumber rahmat dan keberkahan. Kemudian beliau melanjutkan ke Bukit Syafa. Dalam perjalanan menuju Syafa, beliau membaca ayat dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Ini menunjukkan bahwa kedua bukit kecil itu bukan sekadar tempat biasa, tapi simbol dari keimanan dan ketaatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. 3 lintasan pertama beliau lakukan dengan langkah cepat, mencerminkan semangat dan hasrat keimanan. 4 lintasan terakhir beliau lakukan dengan langkah tenang dan penuh kehusyukan. Demikianlah bagian dari kisah suci perjalanan Haji Wada, penuh cahaya petunjuk dan cinta kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Syafa dan menghadap ke arah Ka'bah, beliau mengagungkan Allah dengan mengucapkan, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, anjaza wadah, wa nasyara, abdah, wa hazamal ahza'aba wahdah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan musuh seorang diri. Ketika sampai di Bukit Marwah pun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sa'i antara Syafa dan Marwah, beliau memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk melepas ihram sebagai tanda selesainya bagian dari ibadah mereka. Sedangkan bagi mereka yang membawa hewan kurban, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tetap dalam keadaan ihram hingga selesai melaksanakan kurban. Diriwayatkan bahwa pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mina. Para sahabat yang sebelumnya telah menyelesaikan umrah dan melepas ihram, kembali mengenakan ihram dengan penuh niat dan semangat ibadah. Setibanya di Mina, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat zuhur, asyar, maghrib, dan isya di sana. Beliau bermalam di Mina dengan tenang dalam suasana malam yang sejuk dan penuh kedamaian. Keesokan paginya, beliau menunaikan salat subuh di Mina. Begitu matahari mulai terbit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Arafah. Beliau memerintahkan agar disiapkan sebuah tenda dari bulu unta di Arafah sebagai tempat berteduh. Sesampainya di Arafah, beliau singgah di bawah naungan tenda tersebut hingga waktu tergelincir matahari, zawal, yaitu tengah hari yang sangat panas dan penting. Kemudian beliau memanggil untanya, Kashwa, dan naik di atasnya. Dari atas unta tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat agung dan menggugah hati umat Islam. Beliau bersabda, Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku dengan saksama. Aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku akan bisa bertemu kalian di tempat ini atau tidak. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah suci dan terpelihara, sebagaimana sucinya hari ini dan bulan ini. Ingatlah, kalian semua pasti akan kembali kepada Tuhan kalian, dan Dia akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kalian lakukan. Aku telah menyampaikan risalah dari Allah kepada kalian. Barang siapa yang memegang amanah milik orang lain, hendaklah ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Segala bentuk riba, bunga hutang, telah aku hapuskan dan tidak berlaku lagi mulai hari ini. Namun, harta pokok kalian tetap halal bagi kalian. Janganlah kalian menzalimi dan jangan pula dizalimi. Riba pertama yang aku hapuskan adalah riba milik Abbas bin Abdul Muttalib. Darah yang dituntut karena pembunuhan pada masa jahiliyah juga telah aku hapuskan. Pembalasan tidak berlaku atasnya lagi. Pembalasan pertama yang aku gugurkan adalah darah Rabi'ah bin Harits, yang dibunuh oleh seseorang dari Bani Laits. Wahai manusia, dengarkan. Setan telah putus asa untuk disembah di tanah kalian ini selama-lamanya. Namun jika kalian menaatinya dalam perkara-perkara kecil yang kalian anggap remeh, ia akan tetap merasa puas. Karena itu, waspadalah selalu terhadap setan dalam urusan agama kalian. Wahai manusia, kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan mereka juga memiliki hak atas kalian. Berbuatlah baik kepada mereka, karena mereka adalah amanah Allah di antara kalian. Kalian telah mengambil mereka sebagai istri dengan nama Allah,
dan menjadikan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wahai manusia, perhatikan baik-baik ucapanku. Aku telah menyampaikan seluruh perintah Allah kepada kalian. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Wahai manusia, sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan semua umat Islam adalah bersaudara. Karena itu, tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan darinya. Jika saudaranya memberikannya dengan lapang dada, maka itu boleh. Namun dalam keadaan apapun, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai manusia, apakah aku telah menyampaikan risalah dengan sempurna?" Semua yang hadir menjawab, "Ya, sungguh engkau telah menyampaikannya." Lalu beliau mengangkat telunjuknya ke langit dan bersabda 3 kali, "Allahumma fasyad, Allahumma fasyad, Allahumma fasyad." Artinya, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Sahabat-sahabat yang mulia, itulah khutbah perpisahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Haji Wada. Diriwayatkan bahwa setelah menyampaikan khutbah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Setelah azan, iqamah dikumandangkan untuk salat zuhur dan salat dilaksanakan. Kemudian iqamah dikumandangkan untuk salat asyar, dan salat asyar pun dilaksanakan. Kedua salat itu dikerjakan secara jamak takdim, digabung dan dimajukan waktunya, dengan 1 azan dan 2 iqamah. Diriwayatkan pula bahwa datang sekelompok orang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara melaksanakan haji?" Beliau menjawab, "Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang sempat berada di Arafah, maka hajinya sah." Beliau juga bersabda, "Seluruh tanah Arafah adalah tempat wukuf." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Musdalifah, yaitu tempat yang disebut Al-Masyarul Haram. Dalam perjalanan itu, beliau memboncengkan Usamah bin Zaid di belakang beliau. Dalam perjalanan menuju Musdalifah, Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabat agar berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, supaya tidak ada yang merasa kesulitan atau terluka. Ketika beliau sampai di Musdalifah, beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jama', yaitu digabungkan pada waktu isya. Kemudian, beliau memerintahkan agar anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah berangkat menuju Mina setelah pertengahan malam, agar mereka bisa melakukan lempar jumrah sebelum keramaian terjadi. Setelah itu, Nabi Muhammad menunaikan sholat subuh di Musdalifah dalam keadaan masih gelap. Sebelum matahari terbit, beliau berangkat menuju Mina. Sesampainya di Jumrah Akabah, yaitu tempat melontar jumrah besar, beliau melemparkan 7 batu kecil. Sahabat-sahabatku, perlu diketahui bahwa amal melempar batu kepada setan disebut dengan rami. Batu-batu tersebut dikumpulkan dari Musdalifah. Setiap kali Nabi Muhammad melemparkan batu, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Saat itu, beliau sedang menunggangi unta. Bersama beliau adalah Bilal dan Usamah bin Zaid. Bilal memegang tali kekang unta beliau, sementara Usamah memberikan naungan kepada beliau dengan kain. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad kembali menyampaikan khutbah. Dalam khutbah tersebut, beliau menegaskan bahwa harta, kehormatan, dan nyawa setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya, haram dalam arti harus dijaga dan tidak boleh diganggu, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan kota ini yang merupakan hari, bulan, dan tempat yang mulia. Beliau mengulang-ulang perkataan itu agar benar-benar tertanam dalam hati. Lalu beliau bertanya, "Wahai manusia, apakah aku telah menyampaikan risalah?" Mereka menjawab, "Ya, engkau telah menyampaikannya." Beliau bersabda, "Maka hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Beliau bersabda, "Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku dengan saling menebas leher satu sama lain." Beliau pun bersabda, "Pelajarilah manasik haji dariku, mungkin aku tidak akan bisa berhaji lagi setelah tahun ini." Dan memang benar, hanya berselang 3 bulan setelah haji ini, Nabi Muhammad wafat. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju tempat penyembelihan di Mina dan beliau menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Semua unta tersebut dibawa dari Madinah,
dan beliau menyembelih satu unta untuk setiap tahun usia beliau. Sebagian dagingnya dimasak dan beliau pun memakannya. Sisanya, sebanyak 37 ekor unta, disembelih oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah beliau. Daging dan bagian lainnya dari hewan kurban itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibagikan kepada orang-orang. Seluruh wilayah Mina diperbolehkan untuk tempat menyembelih hewan kurban, tidak ada batasan tempat. Setelah selesai menyembelih, Nabi Muhammad mencukur rambut beliau. Rambut beliau dibagikan kepada para sahabat. Pada saat itu, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Diriwayatkan bahwa setelah mencukur rambut, Aisyah memberikan wewangian kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, beliau menaiki tunggangan dan berangkat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, hal pertama yang beliau lakukan adalah tawaf, yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ini merupakan rukun haji, dan tanpa tawaf ini, haji tidak sah. Kemudian, beliau meminum air Zam-Zam dan membasahi kepala beliau dengan air tersebut. Setelah itu, beliau kembali ke Mina dan melaksanakan sholat zuhur di sana. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad tinggal di Mina selama 3 hari, dan selama 3 hari itu beliau melakukan rami jumrah, melemparkan 7 batu kecil kepada setiap jumrah. Setelah menyelesaikan tinggal di Mina, beliau kembali ke Makkah. Beliau memerintahkan para sahabat, "Wahai manusia, sebelum kalian kembali ke kampung halaman, lakukanlah tawaf di Baitullah." Tawaf ini disebut dengan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Ingatlah, tawaf ini wajib bagi setiap jamaah haji.